Kognisi Angkatan 3 dalam Pendidikan Guru Penggerak. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih telah bersedia hadir pada hari ini. Neguru ya, SMP Negeri 5 Sungai Kunyit. SMP Negeri 5 Sungai Kunyit. Oke. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin mendesiminasikan terkait tentang budaya positif di sekolah. Oke. Ada 6 materi, ada 6 konsep yang akan dibahas di dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, terkait tentang keyakinan kelas, yang selama ini mungkin Bapak Ibu kenal dengan kesepakatan kelas, tetapi semakin ada perkembangan, kita tidak menggunakan lagi kesepakatan kelas, tetapi keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada materi tentang restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Oke. Kita lanjut yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William Glasser, ada beberapa miskonsepsi terkait tentang makna kontrol. Nah, kita biasanya berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Artinya, apa yang kita perintahkan guru mau. Nah, sebenarnya itu adalah ilusi, itu adalah miskonsepsi kita, ilusi guru mengontrol guru. Ilusi guru mengontrol murid. Padahal bukan guru, tetapi murid yang bersedia untuk dikontrol oleh guru. Jadi sebenarnya murid sendiri yang mengontrol dirinya seperti itu, bukan karena guru. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ketika anak kita puji-puji terus, nah itu sebenarnya adalah membuat mereka itu tidak bisa berdampak negatif buat mereka seperti itu. Jadi mungkin berpengaruh dalam jangka pendek, tapi untuk jangka panjang itu akan sangat fatal sekali ketika kita selalu memuji-muji seorang anak atau memberi penghargaan yang terlalu berlebihan. Kemudian miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, hati-hati di sini Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengkritik seseorang gitu ya, dengan cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak manusia gitu ya, tidak manusia, kemudian membuat orang merasa bersalah, itu dapat membunuh karakter. Jadi anak itu bisa merasa aku adalah biang kerok gitu ya, saya biang kerok, ya udah, jadi itu yang tertanam di dalam jiwanya gitu. Nah, jadi kita tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mentang-mentang kita tua, dewasa, jenggotan, ya Patri ya, kamu harus ikutin saya gitu kan, oh Patri, kamu harus ikut saya. Nah, ini bisa diilustrasikan seperti ini. Misalnya Ibu Dela punya nggak sesuatu yang bisa dipegang misalnya cincinnya dibuka dulu, Dela pegang dua. Nah, sekarang silahkan digenggam, dua-duanya. Silakan Bu Julia, bagaimana caranya biar Ibu Dela mau membuka tangannya, gitu ya, membuka tangannya yang ada cincinnya. Bu Julia tahu kalau di sebelah kanan itu ada cincin. Gimana caranya supaya Bu Dela itu mau membukanya dan memberikannya ke Bu Julia? Dirayu. Coba rayu. Dela, buka tangannya. Ih, tangannya lucu lah kalau dibuka. Iyalah, tangan kanannya dengan tangan kirinya. Kan tangan kanan tangan baik. Kalau dibuka, terus tangan dibuka mau lihatlah apa isinya. Pasti isinya indah. Nah, sekarang Bu Dela merasa itu adalah karena kontrol Ibu Dela mau bukanya sendiri, atau karena ada sesuatu yang memaksa Ibu Dela membukanya? Karena adanya pujian tadi. Ada pujian, terus tapi yang punya kontrol siapa? Dela kan? Nah, itu dia. Artinya kita sebagai manusia itu punya kontrol sendiri gitu terhadap pilihan kita. Kita mau yang ini, mau yang itu, walaupun dipaksa-paksa gitu ya, tapi kita yang punya kontrol sendiri.
Walaupun misalnya Bu Julia rayu-rayu tapi kok kita nggak mau, ya kita nggak mau. Bu Julia rayu-rayu akhirnya kita mau, itu bukan karena rayunya tapi karena kontrol kita mau dirayu gitu. Nah itu ilusinya, artinya bahwa bukan karena bujuk rayunya, tetapi memang kita yang mau gitu. Nah itu dia terkait tentang miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Jadi jangan mentang-mentang kita guru kita punya kontrol nih sama semua siswa gitu. Mereka mau bergerak itu karena ya pilihan mereka mau gerak gitu, bukan karena paksaan oleh kita. Makanya jangan heran kalau anak hari ini ditegurkan masuk bajunya, besok tetap keluar, nah itu kan kontrol dirinya sendiri gitu. Baik, Bapak Ibu, kita ke makna kata disiplin. Nah, dalam budaya kita, mana kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, dan di budaya kita biasanya kata disiplin itu adalah rasa ketidaknyamanan, betul tidak? Disiplin kita merasa kalau harus datang tepat waktu kita merasa tidak nyaman. Apalagi ya, baju kayak anak-anak itu baju harus masuk ke dalam itu mungkin paksaan dari mereka ya, mereka merasa tidak nyaman. Nah itu budaya kita gitu, dari kata makna disiplin. Nah di sini juga Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah artinya walaupun kita punya tata tertib gitu ya, untuk menciptakan suatu disiplin, tapi suasana merdekanya itu harus tetap ada gitu. Biar anak itu bisa menjadi motivasi intrinsik mereka untuk disiplin, bukan karena ekstrinsik dari luar gitu. Bukan hanya karena kata tertib. Nah di sini kata disiplin, mengapa judulnya disiplin positif? Karena kita inginnya disiplin yang bermakna positif. Oke. Nilai-nilai kebajikan. Oke. Nanti kita kaitkan kenapa sih ada nilai kebajikan, kenapa ada kata disiplin positif? Karena disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol, salah ya Pak itu ya? Kontrol jalan ya. Kontrol jalan menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, jadi setiap kontrol itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Dian Gossen tahun 98 juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi harapannya ketika kita meyakini gitu ya, meyakini nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi faktor intrinsik. Misalnya anak-anak itu, murid-murid kita itu meyakini bahwa gitu ya, bahwa saling menghormati itu akan membuat dia juga dihormati. Jadi dia tidak akan berkelahi dengan temannya, tidak akan membullying gitu. Nah itu jadi faktor intrinsik. Tetapi ketika anak-anak tidak meyakini nilai kebajikan itu gitu, nilai bahwa saling menghormati itu akan berdampak baik pada dirinya sendiri, maka dari itu dia tidak akan menghormati orang lain. Jadi kenapa nilai-nilai kebajikan ini kita harus perkenalkan kepada anak-anak dan harus kita ajarkan gitu? Karena ketika mereka sudah meyakini nilai-nilai kebajikan, itu akan membuat jadi faktor intrinsik, motivasi intrinsik buat mereka untuk melaksanakan disiplin positif tersebut. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa profil pelajar Pancasila? Dari 5. Apa saja Pak Ade? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian
kebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak, bahwa berakhlak mulia itu seperti itu. Anak yang berakhlak mulia itu seperti apa? Mereka harus meyakini itu. Nah, baru bisa menerapkan disiplin positifnya. Oke, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah dengar kata restitusi? Oke, pengadilan, bukan pengadilan. Oke, nah, menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita tuh bergerak itu Pak, Bapak Ibu, kita punya motivasi. Ada 3 jenis yang dikelompokkan oleh Gosson. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Udahlah, aku kerjakan saja tugas ini biar tidak diomelin seperti. Udah aku contek teman biar aku bisa ngumpulin tugas. Nah, karena dia tidak mau dihukum gitu. Tapi dia bukan motivasi intrinsik yang saya harus mengerjakan tugas ini agar saya karena saya meyakini kalau saya mengerjakan tugas ini saya mendapat ilmu pengetahuan gitu. Nah, jadi itu salah satu faktor motivasi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di situ tadi yang saya bicarakan pertama bahwa memuji-muji, penghargaan kepada orang lain itu kan seseorang akan melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya dia nggak akan gerak gitu. Nah, itu salah satu teori motivasi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, diharapkan pada yang ketiga ini, murid-murid kita, termasuk kita juga ya, bergeraknya itu karena ada nilai-nilai kepercayaan gitu. Oh, aku harus melakukan ini karena ini memang kewajibanku. Jadi kita punya keyakinan kalau saya berbuat baik pasti nanti akan mendapatkan kebaikan pula gitu. Nah, ini yang harus kita bangun dan kita ajarkan. Bisa nggak kita ajarkan? Bisa. Ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini memang harus diajarkan. Makanya kita ada P5 itu ya, project penguatan profil pelajar Pancasila. Karena pelajar Pancasila itu adalah termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, nah sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih yang dimaksud hukuman? Hukuman itu bersifat satu arah ya Bapak Ibu. Oke. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu kita yang langsung jatuhkan. Udah kalau datang terlambat lari lapangan gitu kan. Seperti itu. Tanpa kita berdiskusi. Nah, itu hukuman. Kamu mau hukuman apa? Itu namanya. Nah, itu bukan hukuman lagi, tapi ini disebut konsekuensi. Umumnya kalau konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru sekolah, guru yang buat nih, dan murid sudah mengetahui sebelumnya, seperti buat kesepakatan gitu. Kalau tidak mengerjakan PR, nanti ibu panggil orang tuanya, gitu kan. Kalau tidak pakai sepatu hitam, buka sepatunya, nggak usah pakai sepatu saja di sekolah, seperti itu ya. Nah, itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi kita yang buat, tapi kita kasih tahu dulu. Nah, tapi kalau hukuman kita nggak langsung, otomatis yang ada terlintas dalam pikiran kita udah gitu ya. Misalnya spontanitas atau kebiasaan gitu ya Pak. Kebiasaan kalau kita menghukum itu kebiasaan yang kita lakukan gitu ya. Maksudnya ketika anak salah, ya udah suruh bersihin WC kayak gitu. Kadang nggak ada hubungannya, dia terlambat kok bersihin WC gitu kan. Nah, itu yang disebut hukuman. Nah, di antara hukuman sama konsekuensi dan restitusi, kita harus melakukan ini seharusnya Bapak Ibu di sekolah.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dengan cara restitusi gitu ya, diharapkan murid itu bisa membangun jati dirinya gitu. Mereka menyadari kalau dia salah, tetapi dia akan bisa memperbaiki kesalahannya itu dengan inisiatifnya sendiri gitu. Bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensi gitu. Jadi ada faktor intrinsik. Nah, kembali lagi tadi hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dia paham, aku ini mau jadi manusia apa sih kalau seperti ini gitu. Nah, aku mau dianggap baik, berarti aku harus melakukan yang baik pula gitu. Jadi diharapkan dengan restitusi kita bisa mengarahkan atau menuntun murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Dan pastinya tadi pengertian dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu juga harus merdeka, ya, bukan disiplin itu terpaksa ya, ada rasa ketidaknyamanan, bukan, tetap harus ada kemerdekaan. Oke, wah udah dijawab nih. Lupa itu. Nah, ini contohnya hukuman atau konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini biasanya kita sebut sanksi atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu disebut hukuman. Karena apa? Mungkin yang di atas itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, sedangkan yang di bawah itu karena Pak Tri guru olahraga gitu spontan. Lambat dah lari lapangan. Pengalaman dulu. Iya, pengalaman. Iya, adalah guru kebiasaan. Biasa. Adalah guru yang paling baik. Biasa. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan restitusi, kita sebaiknya melakukan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Oke. Apa itu keyakinan kelas gitu ya? Apa itu keyakinan sekolah? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, tadi saya sebut kalau kita kemarin itu kita buat kesepakatan kelas seperti itu. Cuma kalau kesepakatan kelas itu ada konsekuensi. Nah, itu masih berpengaruh positif. Konsekuensi sama restitusi itu masih positif, tapi cuma kalau konsekuensi itu netral, bisa berdampak negatif dan bisa berdampak positif seperti itu. Tapi kalau hukuman itu jatuhnya tetap negatif. Nah, jadi diharapkan dengan keyakinan kelas, kalimat keyakinan kelas ini, jadi anak-anak itu lebih memahami tentang nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum, gitu. Masih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata negatif. Misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah karena tidak disiplin, itu tidak boleh. Jadi kalimatnya harus dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mau diangkat, gitu ya, yang mau diyakini bersama itu jangan banyak-banyak, jangan misalnya 10 saling menghormati, saling menghargai, bekerja keras, terlalu banyak, disiplin, tanggung jawab, jujur gitu ya, terlalu banyak. Kita yakini beberapa saja, 3 atau 4 gitu keyakinan kelas. Nilai-nilainya ya, nilai-nilai kebajikan, tapi maknanya dalam, bisa merangkul semuanya, bisa termasuk semuanya seperti itu. Contoh disiplin. Iya, disiplin. Kata disiplin itu bisa banyak. Bisa disiplin mengumpulkan tugas, bisa disiplin berpakaian, berpenampilan, Bisa masuk ke wilayah tepat tanggung jawab. waktu. Nah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas ini kita harus akomodir dulu kesalahan-kesalahan apa yang biasa atau sering anak lakukan. Gitu, buang sampah. Iya. Itu sebagian daripada iman. Iya, seperti itu. Iya, betul. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan dari kita nih kalimatnya, tapi dari anak-anak gitu. Cuma kita
menuntun mereka mengakomodir gitu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diperbaiki gitu ya, maksudnya diganti. Misalnya oh kalau disiplin udah pada disiplin semua, ya sudah kita tidak menggunakan kata disiplin lagi di dalam keyakinan kelas kita. Kata apa lagi? Misalnya peduli, karena disiplin oke, tapi dia tidak ada kata toleransi gitu ya. Biasanya kan ada teman yang sakit cuek aja, nggak ada yang mau jenguk gitu kan. Nah mungkin bisa diganti. Oke. Nah Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira Pak Tri, kebutuhan yang butuh yang mana? Yang paling tinggi? Kasih sayang. Oh, Semuanya, Pak. semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, saya ada sedikit Yang utama. yang utama. Mohon diisi kuesionernya. Kita akan melihat kebutuhan dasar apa yang paling tinggi dari Bapak Ibu semua. Tinggal di kolom 1, 3, atau 5. Bola balik. Ada 40 soal. Silakan. Tidak sulit. Oh, benar. Ada pulpen. Ada penjelas. Pensil. Di kolom Kolom angkanya. Iya. Kamu tinggal ada tandanya. Tandanya. Kalau kolom tulang lemak, centeng ya. Centeng. Centeng juga boleh. Pulpen, cari. Oh, dari mana? Ada padanya. Yang putih atau sama?
Kasih nama lah. Oke. Tidak usah. Tulisan betul. Sudah selesai Bapak Ibu? Jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu totalkan sendiri. Nomor 1 sampai 10 itu dijumlah. Kemudian nomor 11 sampai 20 dijumlah. Nomor 21 sampai 30 dijumlah. Kemudian 31 sampai 40 dijumlah. Mana yang paling tinggi? Berapa bagian? 1 sampai 10. 11 sampai 11 sampai 20. 21 sampai 30. Kita akan lihat kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu paling bisa. 40. Ya, Dijumlahkan di sini kan? iya, jadi boleh sesuai. Sampai 10 jumlahkan ya. Iya, 1 sampai 10. 11 sampai 20. 21 sampai 30. 10, 10, 30. 10. Ada 4 kebutuhan dasar. Iya. Sampai 20 ya. 11 sampai 20, 21 sampai 30, 10 10. 31 sampai 40. Ini yang banyak. Nomor berapa? 31 sampai 40, 42. 31 sampai 40. Oke, menurut Pak Tri, pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner 30 sampai 40, 31 sampai 40 itu terkait kebutuhan dasar manusia yang mana? Kesenangan. Kesenangan. Berarti Pak Tri Butuh membutuhkan kesenangan. Oke, baik. Butuh apa Pak Aldi? Pak Aldi butuh kasih sayang. Lupa Pak Aldi hitung. Langsung hilang. Bukan, butuhnya. Butuh. Keperluan harian. Ada nomor 1 sampai Itu mana? 1 sampai 10, yaitu kekuasaan, penguasaan atau kekuasaan. Kesenangan kan itu? Iya, materi kesenangan. Ayo, kebutuhan dasar mana yang belum? Bu Dela, butuh apa Bu? Dan kuesioner ini juga sudah saya berikan ke anak-anak. Rata-rata mereka butuh kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Kalau penguasaan rendah sepertinya. 11, 2, 11. 20. Oh, 11 20 itu kekuasaan. 1 sampai 10 itu kasih sayang, rasa diterima. 21 sampai 30 itu kebebasan. 31 sampai 40 itu kesenangan. Apa? 1 sampai 10 itu rasa diterima atau kasih sayang, S, kasih sayang. perlu kasih sayang. 11 20 itu kekuasaan. Yang 21 30 itu kebebasan. 31 40 itu kesenangan.
Kesenangan bawah ya berarti. Bawah nih kesenangan nih. Ada yang menghibur berarti. Nah, jadi Pak Tri merasakan hal yang sama kah? Tidak. Merasakan hal sama. Sama. Sesuai. Betul, sesuai. Gimana dengan Pak Aldi? Aldi butuhnya di mana? 3140. Oh, salah kan lah. Salah. Perlu kesenangan. Kesenangannya paling tinggi. Oke. Karena senang itu makan pun nyaman, tidur pun tenang ya. Membahagiakan diri sendiri. 11 sampai 20 itu kekuasaan. Dibayar. Wah, dia berkuasa. Kekuasaan itu sama aja. Nanti ada keluar lagunya Abang Jahat. Oh, iya. Sini pegang erat-erat. Ih, abang jangan. Udah suka sombongnya. Budilah putih. Bujang. Luan masih hidup. Butuhnya. Butuhnya apa? Oke. Baik, apa Bu? Baik tinggi. Oh, cerita. Tidak jauh sih bedanya Pak. Sama ya Pak yang dirasakan. 42, 44, 40. Juga ya jauh sekali. Kesenangan. 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 Ada yang menyenangkan. Istilahnya menyenangkan, ya, apa yang menyenangkan. Oke, kenapa kita di dalam modul ini dalam budaya namanya budaya positif, tapi kita dikenalkan sama 5 kebutuhan dasar manusia. Tujuannya adalah bahwa kita menyadari bahwa Ini merasa kekuasaan. Kasih sayang. kita menyadari bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan yang diinginkannya seperti itu. Ya. Jadi ada alasannya. Jadi kita harus bisa memahami murid ketika dia melakukan sesuatu itu berarti ada sesuatu, gitu kan? Yang ingin yang ingin dipenuhinya. Kasih sayang. Ya ampun, jangan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami bahwa murid itu melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar dia yang ingin dipenuhinya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia ini kita bisa melakukan hal yang positif dan yang hal negatif kan, agar kebutuhan yang kita inginkan ini bisa terpenuhi. Jadi itu yang harus kita pahami ketika siswa-siswa kita, murid-murid kita melakukan sesuatu. Berarti ada apa nih? Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya? Oke. Nah, terkait dengan memahami itu, kita harus bisa memposisikan diri kita. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jangan sampai salah lagi. Kontrol serat. Ada 5 posisi kontrol dulu. Ya, yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di mana? Manajer? Sudah menjadi manajer? Belum. Oke, baik. Lebih banyak yang tahu. Ya. Penghukum ini kalimatnya seperti ini. Ayo patuhi aturan. Ayo ingat tata tertib, gitu kan? Kamu sih selalu salah gitu ya. Kamu sih, kamu lagi yang buat onar. Mana bilang seperti itu. Pak. Kamu Oh, kawan. Kau yang lagi kita. Ada lain kamu lagi. Nah, Bagus kita asal sana. itu adalah penghukum. Dan akibatnya Bapak Ibu ya, ketika kita memposisikan sebagai penghukum ini sangat sangat berpengaruh negatif sekali terhadap anak. Oke. Kemudian rasanya orang dari negatif Pak. Biar men plus Pak. Hidup plus. oke, jadi sebaiknya kita menghindari kata-kata ya atau sikap kita terhadap penghukum. Nah, penghukum ini nada suaranya tinggi,
bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jadi menunjuk-nunjuk hari. Oh, nih, ya, seperti itu. Nah, itu penghukum. Oke. Akibatnya, Bapak Ibu, bayangkan nggak akibatnya? Siswa itu menjadi apa? Masih gitu-gitu ya, Pak. Rasa mereka akan menjadi apa? Masih takut ya? Takut, Oh, marah, dendam. Dendam. Iya, dendam. Nah, itu. Jadi kita sebaiknya menghindari. Introspeksi diri. Iya. Praktiknya introspeksi diri. Iya, kalau saya tidak boleh seperti itu tidak akan Introspeksi diri. Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, misalnya ini, tolonglah ibu nih, nanti ibu kena marah sama kepala sekolah. Kalian nggak kasihan kok sama mak kalian panas-panas kerja berkeringat gitu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Akibatnya apa? Kalau anak begitu kan? Ada melawan. Akibatnya dia merasa orang yang tidak berguna, Bapak Ibu, merasa gagal. Ya udahlah aku ya aku ya biar kerok ya udah gitu. Sudah dicap, sudah dilabel sebagai biang kerok, ya udah makin begajulan dia gitu. Nah, itu kalau kita sering membuat memposisikan diri kita terhadap murid itu sebagai rasa bersalah. Oke. Nada suara memelasnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bukan cuma pakai teriak-teriak, tapi dengan suara lembut juga kita bisa salah gitu. Bisa salah memperlakukan anak, memposisikan diri. Nah, jadi pembuat merasa bersalah ini nada suara memelas, halus, sedih. Kan nggak mana-mana ya. Memelas gitu ya. Tetapi itu tidak berdampak baik terhadap anak. Karena kalimatnya memposisikan dia menjadi orang yang bersalah, anak yang tidak berguna. Jadi sebaiknya dihindari. Kemudian teman. Nah, ini juga kurang baik Bapak Ibu sebagai teman. Nada suara ramah, akrab gitu ya, sambil bercanda gitu ya. Bahasa tubuh juga mata gitu kayak ya teman lah gitu, dipukul apa gitu kan, dipukul gitu ya. Nah, misalnya Adi, ayolah bagaimana sih kamu gitu kan, kemarin kan udah janji sama bapak nggak mau lagi ini lagi gitu ya kan. Mereka jadi kurang ajar itu. Ya udah duduk sana. Nah, ini mengakibatkan apa? Ketika kita memposisikan diri kita dengan murid itu sebagai teman, ketika dia kepala, ya bisa besar kepala, kemudian meremehkan guru, dan ini berakibatnya juga bisa positif bisa negatif. Misalnya dia jadinya nggak suka sama Patri, sukanya sama Bu Julia aja, kan? Seperti itu. Jadi dia membandingkan, jadi dia memilih. Jadi ketika Pak Tri yang masuk dia ogah-ogahan, nggak belajar aktif. Tapi ketika Bu Julia masuk, karena Bu Julia menganggapnya seperti itu, jadinya cuma sama Bu Julia. Jadi dia bukan membangun karakter dirinya sebagai jati diri dia yang harus siap belajar, gitu ya, yang memposisikan dia harus disiplin ketika di dalam kelas. Tapi dia karena memilih siapa yang dihadapinya, siapa guru yang di depan. Nah, itu dampaknya. Makanya kita juga harus hati-hati memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian ada satu lagi, pemantau. Kalau pemantau ini kayak gimana? Nada suara datar, kemudian bahasa tubuh, bahasa tubuhnya formal-formal aja deh. Ya kayak guru gitu, pemantau gitu ya. Kemudian misalnya gini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Konsekuensinya kalau terlambat apa? Nah, itu orang pemantau. Oh, saya harus tinggal di dalam kelas, nanti jam istirahat Pak, gitu ya. Nah, itu ada pemantau. Baik, nanti jam istirahat kamu tetap di dalam kelas ya. Jadi itu pemantau. Pemantau ini juga tidak baik Bapak Ibu, berdampak buruk juga pada kesima. Bisa baik, bisa buruk, ya. Bisa negatif, bisa positif. Murid jadi apa ya?
dibuat tidak nyaman ya ketika waktu jam istirahat harus tinggal sedangkan teman-temannya di luar. Negatifnya apa? Yang negatif. Itu dari mungkin 10 orang salah, Satu. Tapi yang punya satu yang punya Nah, dari 10 orang yang bermasalah itu terakhir di manajer semua negatif. ya Bapak Ibu, kalau tidak bisa jadi direktur kita jadi manajer saja gurunya. Oke. Manajer itu seperti apa? Manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, gitu ya, mendekat ke murid. Jadi Nah, nanti tidak teman. berpihak mendekatnya. Oke, ya. Jadi kalimatnya seperti ini, misalnya Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa? Sekolah dimulai, tahu Pak, jam 7. Iya. Jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah lagi untuk datang tepat waktu? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, sebagai manajer. Susah nggak kira-kira? Tergantung biarnya ini. Nah, ketika kita menjadi manajer ini, nah kita membutuhkan yang namanya restitusi tadi. Oke, kita akan lanjut ke setelah sudah memahami ini ya Bapak Ibu. Jadi tolong hindari memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Silahkan switch, boleh. Teman pemantau itu masih ada netralnya, bisa berdampak negatif dan positif. Tapi kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu pasti negatif dampaknya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa switch antara teman pemantau dan manajer. Tapi ujungnya harus sebagai manajer. Jadi kita kalau pemantau tadi kan kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat. Jadi kita itu menekankan itu. Oh iya Pak, tahu harus cuci WC misalnya kan. Nah, berarti kamu nanti cuci WC ya. Nah, itu pemantau. Ya. Kalau manajer bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu bahasanya. Oke. Nanti di ini. Nah, di segitiga restitusi namanya. Jadi Bapak Ibu ada tiga restitusi. Validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini disebut segitiga restitusi. Kalimat-kalimatnya ada di luar itu. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanyakan dulu kalau dia buat salah itu, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Balik lagi tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi itu kan, dia masih melakukan sesuatu. Itu ketika kita validasi tindakan yang salah. Tapi kita bisa mulai dengan stabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kenapa kita harus menstabilkan identitas? Misalnya, oh ibu tahu kalau misalnya gini, kan seperti kemarin si Rehan ngambil makanan temannya itu hanya buat senang-senang, suka-suka gitu ya, cuma bercandaan Bu gitu kan. Nah, kita harus memahami, oh iya, kalau bercandaan itu memang seru ya, kita jadi senang ya kalau candaan. Nah, jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita masuk dulu ke apa ya? Kejiwanya lah istilahnya gitu kan. Artinya apa? Menstabilkan identitas ini kita membuat dia supaya netral dulu emosinya. Tidak merasa takut sama kita gitu kan. Tidak merasa merasa bersalah boleh, tapi tidak menyalahkan diri sendirinya gitu. Ya, dia tahu apa yang diperbuatnya itu salah, tidak apa-apa, tapi tidak menyalahkan dirinya jadi aku nih biang kerok seperti itu. Jadi kita menstabilkan. Karena apa? Ketika sudah stabil emosinya, sudah netral, kita bisa mengajak dia untuk berpikir, untuk memperbaiki kesalahannya itu. Itu tujuannya, menstabilkan identitas. Jadi kita harus Bu buru-buru jadi salah pakai sepatu gitu misalnya kan.
Oh iya, kalau buru-buru memang suka gitu ya. Ibu juga kalau buru-buru suka ketinggalan barang ibu. Nah gitu. Jadi kita memaklumi bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan melakukan validasi tindakan yang salah. Nah kita masuk, gitu kan? Oh iya boleh sih bercanda gitu ya kalau buat senang-senang. Tapi kalau sampai merugikan orang lain, kira-kira baik nggak ya? Nah dia kan berpikir, ya bu salah bu, nggak baik. Nah seperti itu. Jadi kalimatnya bisa kita gunakan, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya dulu alasannya, kenapa sampai melakukan itu? Apakah dia mengambil makanan itu karena lapar, gitu ya kan? Kita harus tahu itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, oke, jadi kita bisa ajak berpikir ya. Kira-kira kalau tidak ngambil makanan tanpa izin, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk bercandaan gitu kan? Nah, tanpa merugikan orang lain. Nah, Dia minta baik-baik dengan orang. iya, minta baik-baik atau kan niatnya cuma candaan. Cuma buat suka-suka gitu ya. Mungkin candaannya dengan apa gitu kan? Biarkan mereka berpikir mencari, oh candaan bisa bu dengan main-main, nyanyi-nyanyi gitu ya misalnya. Kemudian setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah itu, kita menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama. Gitu. Nah, kira-kira kalau perbuatan kamu tadi itu keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan? Oh, saling menghormati bu, gitu kan. Artinya tidak mengambil barang orang lain, itu kan juga menghormati orang lain. Gitu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, orang akan melabel kamu jadi orang seperti apa? Nah, jadi dia berpikir, oh enggak mu, apa kamu mau dibilang sebagai seorang pencuri, gitu kan? Pasti dia bilang tidak. Nah kalau dibilang tidak, berarti kamu harus bagaimana untuk memperbaiki ini? Oke, ini di segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu di segitiga restitusi? Jadi tadi ini ada berkesinambungan. Kenapa budaya positif tadi itu ada tentang kebutuhan dasar manusia, gitu kan? Karena kita memahami ketika ingin memenuhi kebutuhan kita itu melakukan sesuatu bisa dalam bentuk positif, bisa bentuk dalam negatif, gitu. Jadi kuesioner itu menunjukkan ketika kita perlu kesenangan kita bisa aja berbuat negatif dan berbuat positif. Jadi kita harus paham itu. Ketika anak-anak melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhannya, ada yang ingin dipenuhi. Oke, baik Bapak Ibu. Kemarin saya sudah coba untuk membuat keyakinan sekolah bersama anak kelas 7, 8, dan 9. Oke. Nah, jadi saya minta anak-anak itu untuk menyebutkan dulu kesalahan-kesalahan apa yang pernah mereka lakukan selama ini yang dihukum, yang dikena marah sama guru gitu ya. Nah setelah itu dikumpulkan, terus saya hubungkan dengan nilai-nilainya. Nilai-nilai kebajikan apa? Jadi ada 4 nilai kebajikan, yaitu disiplin, sopan santun, jujur, dan saling menghormati. Nah itu saya biarkan anak-anak yang membuat sendiri kalimatnya supaya mereka bisa meyakini itu. Jadi mereka membuat sendiri kalimatnya nih, bukan dari saya kalimatnya, tapi dari anak-anak. Dan dia sudah mengetahui, oh kalau ini disiplin, kalau seperti ini jujur, kalau seperti ini saling menghormati. Dan ini kita sepakati bersama. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini saya coba melakukan segitiga restitusi bersama apa namanya? Saya lupa. Rehan. Bersama Rehan.
Masih baru. Makan. Ya kedengaran. Ya kedengaran. Makan. Apa? Udah pada besar. Merah-merah 5. Tengah tuh ini. Makan. Nanti saya akan makan. Terus kan buat kami pisang. Kami masak. Ayo, bentar ya. Yang namanya dua perempuan. Itu kemarin dulu lagi. Yang Rizka itu sama Nabila. Sama kakaknya. Yang sehat-sehat. Kan dua. Dan Rizka. Longlong. Nabila ada. Yang satu itu kakak kelas baby. Kelas baby. Kelas gila. Lama tak tahu juga ada dua. Lama sekali. Ini udah sejauh. Sama nggak kedengaran? Ada masalah di mana? Nggak kedengaran. Atau nggak usah pakai ini? Enggak, bener itu. Pertama kemarin makai di sini. Iya. Aku di sini dia soalnya. Berarti nggak boleh besok ini. Apa yang dibawa?
Kalau tidak mampu ya berselancar. Boleh kasih oke komandan. Oke, baik Bapak Ibu, videonya tidak bisa sama sekali. Oke, jadi saya mempraktekkan segitiga restitusi bersama Rehan karena kemarin Rehan mengambil makanan anak kelas 7 ketika anak kelas 7 tidak ada di dalam kelas. Nah, seperti itu. Setelah ditanya mengapa mengambil seperti itu ya, karena dia cuma ingin bercanda saja, ingin senang-senang gitu kan. Bukan karena dia lapar, bukan karena apa ya alasan lain ya, bukan karena sakit hati sama temennya gitu, pengen memakannya gitu, tergoda gitu, bukan, karena hanya pengen senang-senang aja gitu. Kalau apa ya, niatnya kalau panik anak-anak kelas 7 gitu kan, ya mereka merasa senang seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan gitu, happy. Gak cuma salahnya salah negatif. Nah, jadi saya melakukan segitiga restitusi bersama Rehan. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi ini, saya gali, saya minta Rehan untuk memperbaiki gitu ya, apa yang telah diperbuatnya gitu, kesalahan. Karena dia tahu ketika dia mengambil makanan anak kelas 7 itu, ada beberapa anak kelas 7 jadi tidak makan gitu ya, jadi lapar gitu. Nah, jadi dia punya inisiatif sendiri untuk mengganti makanannya itu seperti itu, dan meminta maaf dengan teman yang di kelas 7 yang makanannya diambil. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi ini juga, saya bertanya kepada Rehan, gimana rasanya ketika ibu ajak ngobrol, ibu ajak diskusi seperti itu. Dia bilang seperti ini enak Bu gitu. Nah, seperti ini saya jadi tidak merasa takut gitu ya. Kemudian saya juga jadi bisa orang yang bertanggung jawab. Oke. Kita Baik. balik kelasnya. Luas sekali ya. Hukum. Balik kelas bawahnya nyaman. Oke. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait tentang budaya positif? Oke, kalau tidak ada, demikianlah presentasi saya tentang materi-materi budaya positif. Semoga kita bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer, bukan penghukum, posisi kontrolnya. Kemudian kita bisa melakukan restitusi ketika ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan merdeka seperti itu. Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Hipni selaku Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang lain, Bu Jamila, Ibu Julia, Pak Tri, Bu Dela, Pak Aldi, Kak Ade, Bu Suci, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.